Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini peresmian Sekretariat Relawan Kipra Tanah Toraja atau Kitab Prabowo Tanah Toraja. Izinkan saya menyapa yang mulia, yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Kipra. Kami seluruh relawan Kipra Tanah Toraja dan seluruh hadirin yang hadir saat ini dan seluruh saudara-saudara kami masyarakat Tanah Toraja sangat sumringah, penuh semangat dan sukacita oleh karena kehadiran yang mulia Bapak Hasim Joyo Hadikusumo memberikan penyemangat kepada kami, sehingga kami penuh percaya diri saat ini bahwa kami sangat yakin Bapak Prabowo Subianto akan menjadi presiden pada Kipra. Kepada Bapak Hasim Joyo Hadikusumo kami persilakan. Mas. Selamat siang, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya ingin haturkan banyak terima kasih kepada panitia atas sambutan yang luar biasa hangat ini. Walaupun saya melihat bahwa tadi disebut oleh ketua Kipra Tanah Toraja, Bapak Komisaris Besar Dr. Dharma Lele Padang SHMH, pada Ketua Kipra Pusat Dr. Ferdinand Wati, Ketua Kipro Sulsel Ibu Kordiana Sembara SE MM, terus Ketua Kipra Toraja Utara, Sekretaris Kipra Tanah Toraja Ibu Pendi ya, Bapak Pendi, maaf Bapak Pendi Bangga Datu Sarjana Komunikasi Eskom, minta maaf. Terus dengan Ketua Kipra Toraja Utara Ibu ya, Roslita Pak Kondo. Baik, terima kasih pada semua pengurus Kipra yang menyambut kami hari ini. Saya juga menyapa kawan lama, Ketua DPD Gerindra Sulsel, Bapak Haji Iwan Darmawan Aras, Ketua DPD Gerindra Toraja Utara, Bapak Dedi Palimbang, Wakil Bupati ya Pak ya. Dan juga Ketua DPJ Tanah Toraja, Dr. Zadrak Tombe. Wakil Bupati. Bupati ya? Calon Bupati. Kalau anak saya bilang Insya Yesus. Insya Yesus, Insya Allah. Saya mengatur kembali terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Dan meskipun Bapak tadi katakan bahwa ini tempat kecil, tapi menurut saya ini ukuran orang Jakarta ini besar nih Pak. Mungkin ukuran orang Toraja kecil mungkin ya. Memang mimpi orang Toraja begitu luar biasa ya, saya lihat ya. So kita banggakan luar biasa Pak Julius Silvanus Lumba Komaling. Saya orang Minahasa, so saya harus sebut itu. Separuh Minahasa. Saudara-saudara,
semangat dari Kipra dan juga Gerindra di sini luar biasa, ya. Saya sudah kemana-mana dan saya lihat ini ada suatu semangat yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan keluarga besar Kipra yang mengundang kami hari ini. Tujuan Prabowo adalah untuk melanjutkan program Bapak Joko Widodo sekarang ini. Tujuan Prabowo adalah untuk lanjutkan, kita akan memperbaiki yang perlu diperbaiki, kita akan rawat yang sudah dijalankan, dan kita akan memperbesar program-program yang sudah ada. Indonesia akan maju, Indonesia akan sejahtera, Indonesia akan kaya. Itu adalah visi Prabowo Subianto. Saudara-saudara, sudah banyak program-program yang Pak Prabowo sudah canangkan, Prabowo sudah cetuskan, dan Prabowo akan mulai membangun tahun depan. Yang satu hal mungkin yang bisa diperhatikan oleh masyarakat Toraja adalah Prabowo sudah umumkan makanan gratis, makanan cuma-cuma gratis untuk setiap anak. Bukan anak sekolah saja, tapi setiap anak prasekolah dan anak sekolah sampai kelas 3 SMA akan mendapat makanan gratis setiap hari sepanjang tahun. Orang bertanya, apakah Indonesia, negara kita mampu untuk sediakan dana sebesar itu? Saya disuruh Pak Prabowo untuk hitung Indonesia mampu atau tidak. Saya dan tim kita sudah hitung. Dan ternyata program yang nanti akan perlu biaya 400 triliun rupiah atau 3 kali anggaran pertahanan Republik Indonesia saat ini, itu ada dananya. Ada dananya, bakal ada dananya. Kalau saudara-saudara masih ragu-ragu, kita bisa kumpul, nanti saya akan jelaskan dananya dari mana. Saudara-saudara, berarti apa? Berarti di Tanah Toraja dan Toraja Utara, setiap anak akan dapat makanan yang bergizi setiap hari, 1 kali. Pak Prabowo sepertinya bermimpi, sepertinya jadi seperti orang Toraja, impinya besar. Dia mau sediakan 2 kali makan. Tapi saya hitung-hitung, saya bilang ya ke Pak Prabowo, kita harus realistis. Kalau 1 kali mampu 400 triliun. Kalau 2 kali itu perlu 800 triliun. Negara kita belum mampu. Dan Pak Prabowo bilang oke, kalau kita mulai. Ya, tahun pertama Presiden Prabowo menjabat, kita akan mulai dengan 1 kali makan setiap hari. Gratis. Gratis. Saudara-saudara, ini akan nanti menjawab tantangan stunting, penyakit stunting yang diterita, yang dialami banyak anak-anak di Indonesia, hampir 30% lebih, sampai 40% anak-anak di bawah umur 5 tahun mengalami stunting growth, berarti bergizi buruk. Pak Prabowo juga punya rencana untuk membangun di setiap kabupaten yang belum memilikinya rumah sakit bertaraf internasional dengan alat-alat yang paling canggih, termasuk MRI, CT scan, PET scan, dan sebagainya. Sehingga kalau anak-anak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit di Tanah Toraja, Toraja Utara, tidak perlu lagi ke Makassar, tidak perlu ke Jakarta, tidak perlu lagi ke Surabaya, bisa cukup diobati di sini dan dirawat di sini. Kita sudah hitung, tim Pak Prabowo dan Gerindra sudah hitung,
Saat ini masih ada 430 kabupaten dan kota di Indonesia yang kurang rumah sakit yang layak, yang bagus. Ada 100 yang dianggap cukup bagus atau bagus sekali. Itu biasanya di kota-kota yang kaya seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, ya. Tapi kota-kota lain seperti Tasikmalaya atau Garut atau tempat kelahirannya Pak Iwan Bule, Kuningan belum punya rumah sakit yang bagus. Siapa Pak Iwan? Sehingga Pak Prabowo suruh kita hitung untuk membangun 430 rumah sakit di seluruh Indonesia yang bagus, kita perlu kurang lebih 200 miliar rupiah setiap rumah sakit. Mungkin ada tempat-tempat di sini yang kurang. Saya kira di Toraja Utara dan Tanah Toraja masih perlu ya rumah sakit yang layak, betul? Sehingga Pak Prabowo berjanji kita akan bangun di Toraja Utara rumah sakit yang bagus, yang layak, yang internasional. Di Tanah Toraja demikian juga. Kita perlu, saya sudah hitung, 87 triliun rupiah untuk membangun 430 rumah sakit. Dan Pak Prabowo tanya apakah negara punya, dan saya sudah jawab negara kita bakal punya dana itu. Saudara-saudara, itu adalah janji yang kita akan penuhi. Prabowo Presiden yang pertama. Terus program kita banyak sekali. Saya bisa satu hari menjelaskan, tapi yang mungkin yang bermanfaat untuk Tanah Toraja adalah tambahan gaji untuk setiap guru di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Demikian juga tambahan gaji honorer untuk setiap guru honorer. Di Indonesia ternyata, ini saya banyak riset Pak Andi Iwan Aras. Saya sudah banyak research, saya banyak mengkaji. Ternyata di Indonesia terdapat 3.300.070 guru di Indonesia. Dan ada 537.000 guru honorer. Maka ada 3,8 juta guru. Ini adalah guru-guru di pesantren. Ini adalah di sekolah-sekolah negeri. Maka Pak Prabowo juga sudah punya rencana untuk memberikan gaji. Ya, ini saya harus turut sama panitia ya. Saya bisa berjam-jam loh bapak-bapak, ibu-ibu. Saya bisa sampai malam saya bicara ya. Karena program kita begitu bagus dan terinci. Tapi saya disuruh Kobalan ini 2 menit lagi. Oh ya, sama ya. Oke. Nggak apa-apa, ini semangat ya. Ini semangat kiprah, saudara-saudara. Oke, terakhir, karena ini banyak diminati. Kita akan berikan gaji tambahan untuk setiap guru di Indonesia. 3,8 juta. Sehingga tidak perlu lagi seorang guru kerja tambahan sebagai ojol, sebagai supir Grab, atau apa satu lagi Ojek. Saudara-saudara, apakah Indonesia mampu? Kita sudah hitung, saudara-saudara. Anggarannya itu kurang lebih 80 triliun rupiah. 5,5 miliar dolar per tahun. Setiap tahun. Gaji tambahan. Kita sudah hitung, tim ahli kita sudah hitung, Indonesia mampu untuk kasih gaji tambah. Saudara-saudara, ini bagian dari program Prabowo yang sangat terinci, dan kita akan bikin rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan yang luar biasa. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang kita selalu bicarakan, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus kita selalu bicara sila ketiga, itu apa? Persatuan Indonesia.
Tapi sering kita lupakan sila kelima, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk 3,8 juta guru di Indonesia, termasuk rakyat di tempat-tempat banyak di Indonesia. Saya akan demikian dari saya. Terima kasih atas sambutan dan sebentar lagi kita akan resmikan ya kantor yang begitu bagus ini. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Kipra yang saya banggakan. Shalom. Mohon dengan hormat Haji Muhammad Irawan, Bapak Dr.